Halo guys, oke. Ini video Koko yang kedua ya hari ini. Tadi udah bahas yang video mengenai nama-nama ya, yang bisa play apa enggak ya. Nah sekarang mengenai topiknya, ini lumayan sering ditanyain sih, salah satu top 10 lah, top 10 pertanyaan lah. Jadi ini mengenai Korandi. Ini kan saya pernah ditolak nih gitu ya, pernah ditolak. Saya mau nanya, kalau misalnya apply visa lagi gitu, itu bayar lagi gak kok? Nah itu salah satu pertanyaannya. Nah variasi pertanyaan lainnya seperti ini. Korandi, ini kan saya mau apply visa di Korandi ya. Amit-amit nih kok, misalnya nih gagal, failed ya, atau ditolak ya. Itu nanti saya memang bayar lagi kok, nanti pas apply visa lagi gitu ya. Atau Korandi, ini kan kok saya mau apply visa nih, itu kalau misalnya failed gitu ya, itu uangnya hangus apa bisa refundable ya kok ya? Nah kurang lebih variasi pertanyaannya seperti itu guys ya, seperti tadi ya. Oke, Koko nanti mulai jawab satu persatu ya guys ya. Oke, pertama nih, jadi kerangkanya Koko susun dulu nih dari awal ya, yang biar kalian mesti paham gitu. Embassy ya, pada saat mengeluarkan jadwal, sebelum mengeluarkan jadwal itu wajib ada setoran uang masuk. Nah itu kalian harus tahu dulu ya. Jadi ada setoran uang masuk ke embassy, baru embassy bisa mengeluarkan jadwal untuk orang terkait untuk interview visa Amerika di embassy ya. Paham ya guys ya sampai sini ya. Oke. Nah pada saat Koko setor duit itu, ya otomatis tuh duit udah nggak bakal balik lagi ke Koko. Mau orangnya failed ataupun berhasil, itu udah non refundable karena udah masuk embassy, udah masuk nggak bisa keluar udah. Gitu guys ya. Nah itu berlaku itu kan kalau misalnya orangnya failed ya. Nah kalau misalnya dia mau apply lagi ya, sebenarnya sih sama aja. Jadi maksudnya kalau udah setor uang di embassy gitu ya, udah masuk ke embassy, itu ya udah nggak refundable sama sekali. Pada saat kalian misalnya mau apply lagi, ya otomatis itu keluar biaya persis seperti apply yang pertama sama yang ulang, itu persis harganya sama aja. Kecuali kalau misalnya di Koko ya, kalau di Koko ini ya, kan kalau apply pertama kali itu kan 4,5 juta ya. Nah kalian misalnya failed ya, itu amit-amit, misalnya ambil contoh failed. Nah itu kalian apply lagi gitu, Koko tawarin opsi, kalian mau briefing lagi atau enggak. Kalau misalnya enggak briefing, itu ambil aja yang low budget, jadi 4,2. Jadi ada lumayan selisih 300.000 lah ya. Jadi dari apply pertama terus failed, terus apply kedua, nah itu ada selisih 300.000 kalau kalian ambil low budget ya. Tapi kebanyakan sih sebenarnya banyak yang mau ketemu lagi sih, maksudnya briefing ulang lagi itu banyak sih kayak gitu sih. Jadi udah pertama kali 4,5 juta, terus dia failed, nah dia bayar lagi full 4,5 juta karena untuk briefing lagi gitu ya. Nah Korandi, oke. Terus kalau misalnya yang yang failed ya, abis itu saya bisa gak bayarnya jasa Korandi doang gitu? Itu saya langsung jawab tegas ya, ya otomatis nggak bisa, karena kan untuk dapetin jadwal selanjutnya itu kan otomatis maksudnya kan mesti setor duit lagi ke embassy gitu ya. Jadi duitnya nggak full ke Koko semua, kan ada yang perlu dibayar ke embassy gitu ya. Koko mah ngambil jasa uang Koko doang gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke, nah topik kedua itu tadi mengenai pembayaran guys ya. Ini kebetulan mirip-mirip topiknya, maksudnya ada kelanjutannya ya guys ya. Itu tadi mengenai pembayaran, maksudnya kalau udah ditolak pembayarannya gimana kok gitu ya. Nah ini kedua kok, terus datanya itu sebenarnya kita bisa pakai data yang sebelumnya gak sih kok, waktu kita ditolak itu kok. Jadi gini, ada kan yang namanya DS160 ya, kalian itu kerjain DS160 ya, atau misalnya pakai agent Koko, misalnya Koko kerjain DS160 ya, terus Koko submit itu artinya dokumen diserahkan melalui online ke embassy, yaitu namanya submit. Udah disubmit ya, udah oke. Nah habis itu otomatis data yang masuk itu data yang per submit itu ya, maksudnya hari itu submit, detik itu submit, dan itu data yang masuk guys ya. Dan itu ada namanya nomor DS160-nya, ada kodenya. Nah itu nanti diterima oleh embassy ya guys ya. Nah kalau misalnya kalian amit-amit failed ya, itu otomatis DS160-nya semuanya itu ngulang lagi dari awal. DS160-nya ngulang, ngatur jadwalnya ulang. Nah itu semuanya ngulang semua tuh guys ya. Jadi ngulang dari awal lagi, karena embassy itu nggak mau terima DS yang sebelumnya ya guys ya.
Karena apa? Karena itu dianggap nggak ada perubahan. Ngerti ya guys ya? Sebenarnya itu bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja pakai DS yang sebelumnya, bisa-bisa aja. Tapi itu nggak ada perubahan guys. Itu sama aja kalian ya kayak nyetor duit aja udah langsung, nggak usah pakai apply lagi, udah kayak nyetor duit aja, orang kagak ada perubahan sama sekali, maksudnya gitu ya. Nah itu makanya kok sering, ya nggak sering ditanya juga sih, maksudnya ada yang nanya juga, kok berarti data mesti ngulang lagi ya? Ya iya, otomatis data mulai dari nol, data itu benar-benar ngulang dari nol. Cuma kan nggak ngubah semuanya ya, maksudnya memang dari nol, tapi kurang lebih mirip-mirip sih sebenarnya sama yang sebelumnya ya. Sebelum data yang sebelumnya paling ada perubahan sedikit-sedikit. Nah itu mesti ada perubahan sih. Kalau nggak ada perubahan sama sekali tuh langsung, menurut Koko sih langsung ditolak lagi sih gitu. Nah kadang ada yang nanya juga kayak gini, kok itu di DS saya itu cuma yang di DS sebelumnya pas ditolak itu benar-benar cuma nggak ada foto loh kok gitu. Cuma dia yakin, menurut saya sih dari segi data saya oke banget nih kok gitu, cuma ini nggak ada foto doang. Nah kalau kayak gitu case-nya guys ya, jadi kadang ada yang agent lain ceroboh, atau maksudnya pas ngisi sendiri karena kurang sering, maksudnya nggak pernah ngisi seperti itu kan, jadi bingung ya, kadang orang bingung ya gitu ya. Nah ya kalau Koko sih nggak pernah sekalipun itu nggak pernah pakai foto ya, karena itu fatal banget menurut Koko, itu benar-benar fatal banget. Apalagi foto kalian itu diubah dengan foto orang lain, itu benar-benar fatalnya tingkat tinggi banget. Itu nggak boleh dah, maksudnya nggak boleh sama sekali, itu nggak boleh. Mau kalian misalnya nggak ada foto ya, habis itu failed ya, nah itu tetap pas ngulang itu kan nanti templokin foto tuh ya, jadi ada foto, tapi nanti datanya menurut Koko, data DS160 tetap ada perubahan lah, meskipun sedikit, itu wajib ada perubahan sih guys ya. Jadi kan kalian ngeplay kedua kali ya, kalian harus ngasih yang terbaik gitu ya, maksudnya jangan cuma asal ngeplay lagi gitu ya, itu jangan. Menurut Koko itu harus ada perubahan yang menuju lebih baik gitu ya. Nah oke. Tadi Koko udah jelasin ya. Jadi ini topiknya itu yang video ini untuk yang udah pernah ditolak atau bertanya kok ini uang yang di setor ke embassy gitu ya, itu bisa refundable apa enggak, atau uang yang dibayarkan ke Koko itu bisa refundable atau enggak. Dan kalau misalnya kami ditolak gitu, apply ulang itu bayar lagi apa enggak kok gitu. Nah itu tadi Koko udah jawab semua ya. Jadi intinya semua, mau kalian apply pertama kali, apply kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, itu semua total pembayarannya itu persis sama seperti apply pertama kali ya guys ya. Oke, kalian nangkep ya guys ya. Jadi pertama Koko jelasin, udah jelas banget nih, Koko ulang-ulang sampai Koko takutnya kalian bosan ya. Ini non refundable ya, jadi non refundable. Jadi kalian pikirkan baik-baik, ini non refundable, pikirkan baik-baik. Kalau sudah mantap, hati sudah mantap, ya boleh silakan sok WhatsApp Koko boleh. Nah kadang banyak yang nanya tuh di komen, kok mau kontak Koko gimana? Ya simpelnya kayak gini, Koko ada cantumin di deskripsi video, ada lengkap ya. Jadi Koko maunya kalian budayakan membaca, di bio juga ada lengkap kok. Jadi kalian tinggal WhatsApp Koko aja nanti, dan kok aku mau apply visa Amerika lewat Koko gitu ya. Nah seperti itu gitu. Jadi maksudnya WhatsApp Koko ulang lagi ya di tiap video. Kayak Koko udah sering bilang WhatsApp Koko itu untuk yang apply visa Amerika ya guys ya, gitu ya. Visanya khusus Amerika dan apply lewat Koko ya, itu WhatsApp ya. Kalau misalnya kalian cuma nanya-nanya, silahkan ke kolom komentar aja, nanti dibantu sama teman-teman atau dibantu sama Koko sendiri nanti ya untuk balas-balesin ya guys ya. Oke guys, yaudah guys, oke, hari ini Koko udah buat 2 video ya. Oke, see you on the next video guys ya. Oke, oh ya, hari raya Lebaran ya guys ya, untuk yang merayakan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya apabila Koko ada salah kata-kata, mohon maaf ya guys ya. Oke, see you on the next video, dadah.